Halo semuanya, selamat datang di channel Unimechan, channel para wibu Indo maupun wibu mancanegara, dan channel yang akan membahas merangkum merekap sebuah alur anime dari action, misteri, komedi, bahkan edgy. Seperti yang admin katakan, anime Persona 3 memiliki 3 bagian movie, dan kali ini admin akan merangkum anime Persona 3 movie 2, Midsummer Night Dream, dan admin tidak akan menjelaskan tokoh yang sama. Jadi tonton dulu video yang kemarin, linknya ada di deskripsi atau di kolom komentar. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, siapkan kuota atau wifi kalian dan pilih posisi rebahan yang nyaman. Mau duduk tidur renang atau kayang, terserah. Dan ini alurnya. Di scene awal kita diperlihatkan Yukarin yang seperti dikendalikan, yang sedang mandi. Di awal film saja kita sudah disuguhi pemandangan. Dan anime pun dimulai. Kemudian scene beralih dengan pertempuran SEES dalam fase bulan purnama pada bulan Juli. Junpei, Sanada, dan Kirijo melawan Bushido Hierophant dengan panduan dari Fuka. Sementara itu, Yuki dan Yukarin ditangkap oleh Bushido Lovers. Mereka berdua di bawah mantra Bushido Lover, tapi akhirnya mereka dapat membebaskan diri dari Bushido tersebut. Junpei, Sanada, dan Kirijo akhirnya dapat mengalahkan Hierophant dan berkumpul kembali dengan Yuki dan Yukarin, dan lagi mereka dapat mengalahkan Bushido Lover. Tanpa sepengetahuan mereka diamati oleh 3 orang misterius. Kemudian scene beralih ke Velvet Room. Di sana Elizabeth memberi pesan agar Yuki berhati-hati. Senin 20 Juli 2009, Yuki dan kawan-kawan pergi ke Yakushima untuk istirahat, dan mereka menghabiskan sebagian besar hari dengan bermain di pantai. Saat mencoba menggoda wanita-wanita di pantai oleh tantangan Junpei, mereka bertiga bertemu dengan seorang gadis berambut pirang yang misterius. Pada malam harinya, ayah Kirijo, Takeru Kirijo, mengumpulkan semua orang untuk membicarakan hal penting, dan periode bayangan pun terjadi. Kemudian scene beralih ke seorang laki-laki yang ditembak oleh 3 orang yang mengawasi Yuki dan kawan-kawan tadi, dan sepertinya tugas 3 orang tersebut adalah tukang balas dendam bayaran. Saat laki-laki itu sudah ditembak, muncul Aragaki yang seperti membeli sesuatu. Scene kembali ke ayah Kirijo yang mengungkapkan bahwa periode bayangan dan Tartarus diciptakan oleh kecelakaan yang disebabkan oleh kakek Kirijo, yaitu Koetsu Kirijo, dan ayah Yukarin, Eiichiro Takeba, untuk membuat perangkat yang dapat memanipulasi waktu. Di sisi lain, Aragaki menemukan anak yang berkeluyuran saat periode bayangan aktif. Aragaki seperti mengenal anak itu. Scene kembali ke ayah Kirijo dan lainnya. Ayah Kirijo menunjukkan video yang ditinggalkan oleh ayah Yukarin yang mengungkapkan bahwa organisasi SEES dapat mengakhiri periode bayangan dengan menghancurkan 12 Bushido atau Arcana Shadow. Yukarin yang mendengar ini marah karena merasa dikasihani, dan Yukarin pun pergi keluar saat periode bayangan masih aktif. Kirijo pun meminta Yuki untuk menyusul Yukarin. Singkat cerita, dengan nasihat dari Yuki, Yukarin mau kembali ke penginapan. Saat akan kembali, Yuki dan Yukarin diserang oleh Shadow dan hampir terbunuh. Beruntungnya, gadis berambut pirang dari sebelumnya datang dan menyelamatkan mereka. Singkat cerita, Pak Kepala Sekolah memperkenalkan gadis itu yang ternyata bernama Aegis, yaitu robot wanita senjata anti Shadow. Di sana Aegis juga menjelaskan visi misinya, yaitu melindungi Yuki dan menumpas semua Shadow. Singkat cerita, Aegis bergabung dengan organisasi SEES. Jumat 24 Juli 2009, kembali di asrama, Yuki yang sedang molor dibangunkan oleh Aegis. Kemudian scene berganti ke Sanada yang menemui Aragaki. Sanada meminta Aragaki untuk kembali ke organisasi, tapi Aragaki tidak mau karena teringat insiden 2 tahun lalu. Scene berganti ke ruang misi. Kirijo memerintahkan Yuki untuk menjemput Ken Amada, yaitu anak SD yang ditemukan Aragaki saat periode bayangan
aktif dan dia juga berpotensi menjadi pengguna persona. Sabtu 25 Juli 2009, Amada yang sedang memberi makan anjing didatangi oleh Yuki. Oh iya, nama anjingnya adalah Koromaru, yaitu anjing dari pendeta yang sudah meninggal. Oke, lanjut. Malamnya Amada berjalan-jalan lagi saat periode bayangan masih aktif. Amada mendengar Koromaru menggonggong karena diserang Saido, dan saat Saido akan menyerang Amada, Yuki datang. Tapi masih kalah. Pistol persona milik Yuki jatuh. Saat Saido akan menyerang Amada lagi, Amada mendapat ingatan tentang ibunya yang meninggal dan terdapat Saido yang sama, dan Amada menyimpulkan bahwa yang harus bertanggung jawab adalah Saido. Amada pun menggunakan persona milik Yuki dan dia berhasil membangkitkan personanya sendiri dan lagi dengan mudah mengalahkan Saido tersebut. Singkat cerita, Amada pindah ke asrama. Di sana Junpei dan yang lain heran karena ada anjing yang dapat bergerak di periode bayangan. Singkat cerita lagi, Amada dan Koromaru bergabung dengan SES dan dilatih oleh Sanada. Sabtu 1 Agustus 2009, Aragaki membeli sesuatu lagi dari 3 orang misterius lagi. Tapi sebagai bayarannya, Aragaki harus memberi informasi tentang apa yang dilakukan para pengguna persona di Tartarus. Kemudian Aragaki memberi informasi. 3 orang itu juga memberi informasi bahwa ada seorang pengguna persona baru. Kamis 6 Agustus 2009, memasuki bulan purnama, SES bersiap untuk melawan bos Saido atau Saido Arcana lainnya. Saat mereka di suatu ruangan, mereka didatangi oleh Takaya Sakaki dan Jin Shirato yang memperkenalkan diri sebagai Strega dan mengungkapkan bahwa mereka datang untuk menghentikan organisasi SES dari menghilangkan periode bayangan. Strega menjebak organisasi SES dan bertanya apakah mereka benar-benar ingin periode bayangan berakhir. Kemudian gabungan Bushido Carlot dan Justin muncul dan menyerang. Beruntungnya Aegis menggunakan mode orgianya, tapi dengan cepat mesin Aegis terlalu panas dan anggota SES lainnya dilemahkan oleh gas beracun yang ditinggalkan oleh Takaya. Beruntungnya lagi Aragaki datang dan menyelamatkan mereka dengan menghancurkan gerbang ruangan tersebut. Yuki pun mengalahkan 2 bos Saido tersebut dengan personanya. Jumat 14 Agustus 2009, saat Yuki dan kawan-kawan akan pulang, Yuki mengajak mereka pergi ke Tartarus, tapi Yukarin menyarankan agar pergi ke festival saja. Tiba-tiba Yuki bertanya, bagaimana jika semua ini selesai? Oh ya, di sini Aragaki sudah masuk ke organisasi SES. Oke, lanjut. Junpei yang terus mengingat pertanyaan Yuki pergi ke taman atau apalah itu, dan dia bertemu dengan Chidori Yoshiro, yaitu salah satu anggota Strega. Tapi di sini Junpei tidak tahu kalau Chidori anggota Strega. Di sisi lain, Yuki menemani Amada yang mau bertanya kepada Aragaki apakah dia mau pergi ke festival. Beruntungnya Aragaki mau. Minggu 16 Agustus 2009, di akhir liburan musim panas, SES pergi ke festival musim panas. Mereka semua bersenang-senang. Di sana Amada seperti terikat dengan Aragaki. Rabu 2 September 2009, memasuki semester baru, Aegis pindah ke kelas Yuki. Shin beralih ke Aragaki yang seperti tidak bisa mengendalikan personanya dan meminum obat. Shin kembali ke Yuki, Aegis, Yukarin, Junpei, dan Fuka. Mereka berbagi pemikiran mereka tentang apa yang akan dilakukan setelah periode bayangan berakhir. Di sini Yuki mulai takut kehilangan makna hidupnya jika periode bayangan menghilang. Malamnya, saat periode bayangan aktif, Yuki dihampiri Paros. Sabtu 5 September 2009, di suatu tempat, SES bertemu dengan Bushido Hermit yang menyerap listrik di Port Island. Oh iya, Port Island adalah kota yang Yuki dan lainnya tempati. Oke, lanjut. Fuka yang memberi arahan memerintahkan agar memutuskan kabel bawah tanah di Port Island. Singkat cerita, mereka berhasil memutuskan kabel di bawah tanah. Dan dengan mudah Sanada dan Aragaki melumpuhkan Bushido tersebut.
Ingat, melumpuhkan, bukan mengalahkan. Singkat cerita lagi, mereka berkumpul dan Aragaki menyuruh mereka mengurus sisanya. Tapi Yuki ragu-ragu dan membuat Aragaki marah. Aragaki pun tiba-tiba kehilangan kendali atas personanya. Persona milik Aragaki pun muncul dan membunuh Shadow Hermit dengan mudah. Amada yang melihat ini mendapat ingatan kembali tentang ibunya yang meninggal, di mana ada persona milik Aragaki. Dan Amada menyimpulkan kembali bahwa yang harus bertanggung jawab adalah Aragaki. Beruntungnya Aragaki masih bisa menahan personanya dan pergi ke suatu taman atau apalah itu. Aragaki hampir dibunuh personanya sendiri dan meminum obat. Sanada yang melihat ini memarahi dan bertanya, obat apa yang kau minum? Dan ternyata obat tersebut adalah obat penahan persona jika tidak bisa dikendalikan. Dan ternyata lagi obat itu adalah barang yang dibeli Aragaki dari Strega 6-17 September 2009. Di hari-hari ini hawa-hawa Sat mulai terasa. Minggu 4 Oktober 2009, Junpei kembali ke taman lagi dan sepertinya Junpei mencari Chidori. Di sisi lain, tepatnya markas Strega, Chidori terbaring di kasur dengan kater dan darah yang cukup banyak. Shin berganti ke asrama. Amada berpamitan kepada Yuki dan meminta maaf. Shin berganti ke area perbelanjaan kota Iwatode. Pada misi kali ini, Amada dan Aragaki tidak hadir untuk melawan bos Shadow, Fortune, dan mengingat bahwa 4 Oktober adalah hari kematian ibu Amada. Sanada pun meminta Fuka untuk melacak posisi Amada dan Aragaki. Sanada dan Kirijo mengungkapkan bahwa 2 tahun lalu sebelum meninggalkan organisasi, persona Aragaki lepas kendali dan secara tidak sengaja membunuh ibu Amada. Sanada mencoba untuk mencapai Amada dan Aragaki dan meredakan situasi, tapi bos Shadow, Fortune, dan String datang dan menyerang mereka. Sementara Yuki dan yang lain berperang melawan bos Shadow, Amada menyatakan bahwa dia akan membunuh Aragaki. Shin kembali ke Yuki dan yang lain. Di sini Yuki sangat ragu saat melawan bos Shadow. Di sisi lain, Takaya tiba-tiba datang dan mereka diinterupsi oleh Takaya yang mengungkapkan penekanan persona dengan obat yang dilakukan Aragaki perlahan-lahan akan membunuhnya. Hal ini membuat balas dendam Amada sia-sia. Kembali ke Yuki dan yang lain, Sanada berhasil mengalahkan bos Shadow String dan menyadarkan Yuki yang ragu-ragu. Singkat cerita, dengan perlawanan yang sangat sulit, Yuki berhasil mengalahkan bos Shadow Fortune. Dan mereka semua bergegas ke tempat Amada dan Aragaki. Di sisi Amada dan Aragaki, Amada kehilangan keinginannya untuk hidup dan membiarkan Takaya menembaknya. Tapi Aragaki mengorbankan dirinya dan mengambil peluru sebagai gantinya. Pada saat Yuki dan yang lain tiba, luka Aragaki sudah terlalu parah dan dia memerintahkan Amada untuk tetap hidup sebelum mati. Aduh, mata gue berkaca-kaca anjir. Rabu 7 Oktober 2009, pemakaman Aragaki diadakan di SMA Gekkoukan dan hanya Sanada yang tidak hadir selama pemakaman. Di scene akhir kita lagi-lagi diberi spoiler movie 3-nya dan anime pun selesai. Sungguh ending yang sangat sad menurut admin. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah hiduplah di masa yang akan datang dan jangan hidup di masa lalu. Maksudnya jangan hidup karena terikat oleh masa lalu, tapi hiduplah untuk masa yang akan datang. Oke, sekian dulu dari admin. Bila ada kesalahan, admin minta maaf, dan jika ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, dan aktifkan juga loncengnya agar jika ada video terbaru bisa langsung menonton, sekaligus agar membuat admin semangat untuk upload videonya. Watashi no nama wa Yusufuda, sarikato gozaimasu, soshite o aishimasho.